Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Akhirnya kita berjumpa di kelas ini. Sebelum kita memasuki kelas bahasa Inggris hari ini, lebih baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, saya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, jadi I want to introduce myself. My name is Malahayat. I'm from Jambi and I live in Jambi, Seberang. Now I'm studying in State Islamic University of Sultan Tangsel Jambi, Prodi English Education Department. Nah, sekarang saya semester 7 dan sekarang saya lagi mengambil mata kuliah PPL dan saya mengajar bahasa Inggris di MAN 3 Kota Jambi. Nah, jadi hari ini saya akan menerangkan beberapa poin-poin pembelajaran yang akan menjadi nilai untuk PPL pada tahun ini karena PPL kita daring. Nah, silahkan simak video saya, nikmati pembelajarannya. Ada 3 tema yang bakal saya angkat. Yang pertama, asking for and giving suggestion. Yang kedua, invitation letter. Dan yang ketiga, text, narrative text. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. Akhirnya kita berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya, yaitu siapa yang tahu nih pelajaran hari ini apa? What the topics today? Oke, benar. Jadi pembelajaran hari ini adalah invitation letter. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita masuki pembelajaran hari ini. Jadi apa itu what is invitation letter? Nah, jadi invitation letter ini adalah surat undangan. Nah, yang mana surat undangan ini dijelaskan nanti itu ada yang namanya surat undangan yang formal dan ada surat undangan yang informal. Nah, jadi apa saja surat undangan yang formal dan apa saja surat undangan yang informal? Nah, nanti Mister telah siapkan video yang akan tayang setelah ini. Videonya silahkan dipelajari. Video ini sangat memudahkan adik-adik sekalian untuk paham tentang invitation letter. Nah, setelah di tengah video nanti Mister akan tanya bagaimana pemahamannya terhadap video tersebut. Mungkin silahkan simak video yang di samping. Sebelum simak video, silahkan pencet tombol like, terus subscribe, and comment. Pada menit ke-12, ada kuis yang harus dikerjakan di buku tulis, dan hasilnya kirimkan melalui WhatsApp. Dan nomor WhatsApp ada di deskripsi video ini. Kerjakan tugas di aplikasi Portaldik pada menu US. Kemudian, like and subscribe supaya kalian bisa mendapatkan informasi lebih terkait materi pembelajaran bahasa Inggris melalui video ini. Okay, let's start our activity and have a good time watching. Sekalian, sebelum kita memasuki tema pembelajaran bahasa Inggris, pada chapter 3 kali ini, tema kita adalah party time. Namun, sebelum memasuki subjek ataupun materi inti, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang kompetensi dasar sebagai kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Kompetensi dasar pada chapter 3 kali ini yaitu 3.3. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.3, teks undangan resmi. Kemudian 4.3.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah ataupun tempat kerja. Kemudian kompetensi dasar 4.3.2, menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, dengan memperhatikan fungsi sosial,
struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Wait class, let's start our study about invitation. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita bertemu dengan orang lain yang mengadakan acara atau kegiatan. Sebuah acara atau kegiatan biasanya dalam konteks resmi maupun tidak resmi. Dalam hal ini, biasanya kita akan membuat atau menerima surat undangan. Begitupun dalam bahasa Inggris. Juga terdapat surat undangan yang biasanya disebut dengan invitation letter. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai invitation letter. Bagaimana penjelasannya? Ayo, simak sampai selesai ya video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya di penghujung daripada video penjelasan ini, nantinya kalian akan diberikan tugas yang ada di forum Portaldik. Jadi jangan skip dan tonton sampai selesai. Sebelum kita mengenal types of invitation, alangkah baiknya kita mengenal definisi daripada invitation letter itu sendiri. Invitation letter adalah permintaan formal untuk individu kehadiran atau hadir untuk acara, makan malam, perayaan, atau kesempatan formal. Surat undangan yang sering didistribusikan untuk pernikahan, upacara pensiun, wisuda perayaan, ulang tahun, pesta ulang tahun, dan galas formal di masyarakat berupa surat yang dikirim dari pengirim kepada penerima surat. Dari jenis invitation letter, terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada informal dan formal atau formal or informal. Apa itu formal invitation letter? Jenis invitation ini adalah surat undangan dalam konteks resmi. Invitation letter ini mempunyai format baku yang harus kita gunakan saat membuat surat undangan formal, atau yang dikenal dengan formal invitation letter. Ada beberapa contoh formal invitation letter atau surat undangan resmi, seperti surat undangan pernikahan, surat undangan wisuda, dan banyak lagi jenis undangan resmi yang ada di sekitar kita. For example, an invitation to the opening of a school, an invitation to a graduation ceremony, an invitation to a wedding, or etc. And then, common format of a formal invitation. The first line is the name of the person who invites. The second line is the request for participation. The third line is the names of the persons invited. The fourth line is the occasion for invitation. The fifth line is the time and date of the occasion. The fifth line is the time and date of the occasion. The sixth line is the place of the occasion. The last line is the request for reply. Nah, ini adalah bentuk struktur formal invitation letter. Yang pertama, invite, siapa yang akan kita undang, ya, tujuannya. Yang kedua, body of invitation, isi undangan biasanya berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, occasion, atau dikenal dengan undangan ini dibuat untuk acara apa, jadi tujuannya untuk apa. Kemudian day or date, hari dan tanggal. Jangan lupa setiap undangan harus diletakkan hari dan tanggalnya, supaya orang yang menerima undangan tidak bingung kapan dan gimana dia harus mengunjungi atau bisa mendatangi undangan tersebut. Kemudian time, waktu yang ditetapkan, tidak ngawur ya. Kemudian place, tempat yang diharapkan kehadirannya para undangan. Jadi harus tepat. Undangan berupa kesempatan atau acara, kemudian hari dan tanggal, waktu serta tempatnya. Yang selanjutnya yaitu inviter.
kepada siapa undangan itu ditujukan, ya. Ini adalah formal invitation atau common format of formal invitation. Berikut adalah contoh formal invitation atau undangan resmi. Well, class, did you know formal invitation are written on cards? The text is written in calligraphic style. Jadi, ada beragam jenis undangan, bentuk-bentuknya dan bermacam-macam supaya ada daya tarik tersendiri bagi orang yang menerima undangan tersebut. Contoh undangan yang ada barusan kita buat adalah contoh kaligrafik. Ada undangan yang bersifat calligraphic style, jadi sangat menarik dan sangat mengundang daya tarik supaya orang yang menerimanya juga sangat senang. Ini seperti ini ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa struktur invitation letter harus jelas ya, diantaranya ada nama, ada tanggal, ada tempat, ada tujuan, dan si penerima itu siapa. Nah, berikut ini adalah contoh daripada struktur yang kita akan berikan dan akan kita kenal melalui gambar undangan berikut ini. Yang pertama ada name of the host. Jelas di sini tertulis Mr. and Mrs. Pujianto. Kemudian phrasing the invitation, ya, ada kalimat pembuka di sini. Nah, kemudian the kind of event, jenis kegiatannya, on the wedding ceremony of their daughter. Jadi ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah undangan pernikahan. Selanjutnya ada date, ya, yaitu tanggal kapan undangan itu dilaksanakan, ya. On Friday the 12th of December at 7 o'clock. Ada time-nya di sini adalah at 7 o'clock. Ya, lihat. Oke, next one, venue. Ya, venue itu tempat di mana acara kegiatan diadakan. Kemudian ada special instruction, ada instruksi khusus di sini. Ya, dinner will be served at 8 p.m. sharp. Jadi makan malam tersedia pada jam 8 tepat. Ya, sini instruksi khususnya. Jadi kalau lewat dari jam 8 tepat tidak kebagian makan ya. Kemudian request to respond. Ya, di sini bentuknya. Ya, untuk menerima respon atau mencari informasi, silakan hubungi nama yang bersangkutan, yaitu Mrs. Yani. Nah, itu contoh daripada struktur invitation letter or formal invitation letter berbentuk gambar dan struktur yang tertera pada pembahasan ini. These are the quiz which you answer. Jadi ini adalah quiz yang akan kalian jawab dan ini pertanyaannya. Kemudian dan ini pilihan jawaban yang mana kira-kira menurut kamu tepat. Baik, Bapak ulang dari awal. Ini pertanyaannya. Silakan kalian tulis di buku tulis, kemudian nanti kalian foto hasilnya melalui WA. Ini jawabannya.
students, that's all the subjects that we have learned today. I hope you have understood about this topic. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua tentang invitation letter yang mencakup tentang pengertian, jadi struktur, dan contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan referensi buat kalian untuk belajar bahasa Inggris lebih lanjut. Terima kasih Bapak ucapkan, jaga kesehatan kalian. Thank you. Oke, tadi udah lihat nih video yang Mister kasih. Nah, ini ada Mister bahas sedikit tentang yang video-video yang kalian lihat tadi. Yang pertama subject address, terus date, terus participant name and address, terus greeting, the actual invitation, body, complimentary, close, and signature. Nah, jadi inilah poin-poin untuk kita bisa membuat invitation letter. Nah, terus tadi udah dijelasin juga apa itu invitation formal dan informal. Nah, di situ dijelaskan bahwa informal invitationnya seperti surat undangan ulang tahun, tapi kalau yang formal itu surat undangan seperti ada kegiatan yang berbasic itu pendidikan dan yang lain-lain yang secara formal dalam bentuk kegiatannya. Nah, jika ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Nanti Mister akan jawab di komentarnya. Kalau tidak ada yang ditanya, maka mungkin cukup sekian video pembelajaran hari ini. Mister berterima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin Mister minta tolong di subscribe sama jempolnya di like, terus di komen di bawah. Cukup sekian, terima kasih. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.